Tadi kan saya bilang, begitu kemudian orang ini nikah, dia nggak percaya itu. Masa sih saya bisa membiayai istri saya? Ternyata gitu, di perjalanan dia nggak ketujuh. Tadi Mbak Ani cerita di perjalanan, ada tukang parkir di depan warung, ada tukang parkir di depan warung steak. Mas Jody dan Mbak Anik warung steak and shake, ya. Bagaimana kemudian sebelum dia kenal Quran, berapa jumlah cabangnya? 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kita kan kemarin ngomongin tentang dua sejoli, bukan ya, dua temen gitu ya, dua sahabat, mungkin lebih cocok kayak gitu ya. Dua sahabat yang dimana sering sekali kalau misalkan Pak Yusuf Mansur ini ceramah, dia sering sekali ikut. Nah, sosok ini juga bukan cuma sering sekali ikut sebenarnya. Sosok ini adalah sosok yang sering diceritakan juga dalam ceramah-ceramah Yusuf Mansur. Padahal sosok ini ya emang rekan bisnisnya. Dalam kategori bisnis ya emang ya Yusuf Mansur itu saya nggak ngomongin modalnya dari mana ya. Intinya gini, modal Yusuf Mansur itu diinvestasikan ke warung grup ya, dimana warung grup itu ya secara langsung maupun tidak langsung ya dikelola sama Jody. Kan di sini jelas ya kalau misalkan dia cerita tentang Mas Jody hebat atau bagaimana ya wajar, karena apa? Kalau nggak hebat ya nggak mungkin diinvestasi sama Yusuf Mansur gitu. Cuma apakah itu Jody itu tahu misalkan modalnya dari mana atau enggak, ya saya nggak tahu modalnya dari mana. Tahunnya atau enggak. Seharusnya Jody itu kan bertanya modalnya dari mana, atau memang Pak Jody ini tahu persis modalnya dari mana. Dari ini cuma tanya ya, dari sedekah kah atau dari mana gitu. Atau memang Yusuf Mansur itu dulunya punya bisnis yang punya penghasilan sampai miliaran gitu per harinya. Ya nggak tahu lah. Setahu saya sih emang kasus dengan batu bara pun nilainya juga miliaran gitu, tapi itu nggak menghasilkan, itu malah merugikan para investor gitu ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya, saya akan kutip di media. Cuma saya akan memperlihatkan sebuah video di mana sebenarnya Pak Jaman ini emang sering memuji ya Pak Jody ini. Oke, jadi kita lihat dulu deh, termasuk istrinya ya. Oke, kita lihat. Tadi kan saya bilang, begitu kemudian orang ini nikah, dia nggak percaya itu. Masa sih saya bisa membiayai istri saya? Ternyata gitu, di perjalanan dia nggak ketujuh. Tadi Mbak Ani cerita di perjalanan, ada tukang parkir di depan warung, ada tukang parkir di depan warung steak, warung di depan warung seteak yang sake. Kelihatannya udah terbongkar. Videoin. Nek. Udah ada. Pulang ini belum. Alhamdulillah. Selamat, masya Allah. Ini pertunjukan Allah. Ini bukan peristiwa biasa ini. Ini pertunjukan Allah. Untuk apa? Supaya iman kita. Belum tentu ini kucing beneran. Bisa jadi ini kucing, jadi setia. Hanya untuk memuji kita, peduli tidak? Ya kan? Terus ini suaranya masuk terus ke telinga saya, gitu. Subhanallah, Allah ampuni saya, amin. Look, lihat Surah Al-Baqarah ayat 115. Mas Jody dan Mbak Anik warung steak and shake, ya. Bagaimana kemudian sebelum dia kenal Quran, berapa jumlah cabangnya? 20 Pak. Begitu kenal Quran, ada 150 outlet. Baik itu warung steak and shake-nya, kemudian bebek selamat dan yang enggak selamat. Ada bebek selamat, ada bebek yang enggak selamat, ya. Terus ada Icon, ada yang lain-lain. Apa kata Mas Jody sama saya? Sekarang saya udah tahu cara gampang ngembangin Quran, gitu katanya. Gimana caranya? Asal mau. Terus saya sekarang udah tahu juga caranya ngembangin usaha. Gimana caranya? Ngembangin Quran, gitu.
Jadi kalau ditanya sama Mas Jody, kalau ditanya ke Mas Jody, apa kiat-kiat Anda ngembangin Quran? Ya gampang, asal aku mau aja, insya Allah lah itu ada jalan. Terus apa kiat-kiat Anda untuk mengembangkan usaha Anda? Ngembangin Quran. Simple, the simple word, simple sekali. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Pak Jaman ini sering apa ya? Ya ibaratnya memberikan contoh positif kepada toko ini gitu. Toko ini adalah toko yang hebat gitu. Karena ya dia punya warung grup gitu ya, warung stick and shake itu yang memang dikelola dengan katanya punya pajak gaji besar sekali. Wajar aja. Nah, cuma ini saya cuma berpikir waktu Pak Jaman ini di bea cukai itu ketahan sih, bukan ketahan apa ya? Ya sebenarnya ketahan secara tidak langsung, walaupun saya nggak bilang itu ditahan ya. Cuma ketahan karena melanggar regulasi, melanggar aturan yang memang membawa uang dari luar negeri itu ada batasannya. Nah, ini menarik teman-teman, karena dalam cerita Yusuf Mansur sendiri di sini ditulis di Time Indonesia, timeindonesia.co.id ini media resmi ya, yang .co.id ya. Nah, di sini ada tulisan yang menarik teman-teman. Menurut kalau misalkan dari gambaran tulisan ini, Jody ini sepertinya ikut lah. Tapi oke lah, kita bacakan dulu ya teman-teman. Jadilah penyeru yang melakukan dan mengajak yang melaksanakan. Oke, saya baca di sana ya. Time Indonesia Jakarta, dari 100 kali ceramah sedekah, bisa 99 kali hasil sedekah saya tidak bawa. Ini bisa ditanya ke hampir seluruh panitia jamaah yang ngundang dan dengar. Oke teman-teman, soal bawa enggaknya ini saya nggak tahu. Yang pasti itu ngumpulin sedekah. Kalau Yusuf Mansur nggak bawa, wajar karena kan banyak orang yang bisa bawain gitulah. Lanjut ya teman-teman ya. Saya percaya pesantren hidup dan berjaya bukan karena donatur dan duit, tapi karena izin Allah. Dari awal dulu ceramah sedekah udah begitu. Jadi saya sering tidak berkepentingan bawa duit sedekah atau harus bawa duit sedekah buat pesantren sendiri. Hasil sedekah di akhir tausiah buat daerah tersebut. Tahun 2007 saya bikin PPPA, awal ngedorong orang untuk sedekah 20.000 per bulan. Program waktu itu nyetak 70 penghafal Al-Quran, tapi kemudian saya sedekahkan PPA dengan mengikhlaskannya menjadi program nasional, bukan untuk dapur pesantren saya. Sesuai dengan keyakinan bahwa kalau kita mau bantu orang lain, maka Allah akan bantu kita. Maka jika pesantren bantu lembaga-lembaga ini, maka pesantren menjadi urusan Allah yang memajukan. Dulu di tahun 2013 ceramah keliling di Malang. 2003 ceramah keliling di Malang. Terkumpul dana sedekah 30 juta. Selama sepekan panitia nyuruh saya bawa uangnya. Tapi kemudian saya bilang ke Pak Cahyawan, enggak, bagikan saja di Malang di sini. Kita pulang bawa pahala dan kebaikan. Oke, Pak Cahyawan ini sering disebutkan ya sama Yusuf Mansur. Karena temennya, menurut ya beberapa video yang itu ya. Tapi emang rezeki pesantren itu ya nggak bohong, semua ada diatur Allah. Sepekan saya ceramah duit sedekah 30 juta, saya tinggal di Malang untuk program-program ceramah di Malang. Tapi di akhir hari itu pengusaha yang konseling itu memberi uang dengan jumlah yang sama, katanya untuk pesantren Ustadz. Subhanallah. Itulah jadi mengapa saya nggak suka pusing dengan hasil sedekah, sebab saya bukan berburu duit hasil sedekah orang, tapi saya menyuruh orang bersedekah. Pengusaha Mas Jody dan Mbak Anik nih, catat ya, pengusaha Mas Jody dan Mbak Anik. Mengapa cinta dengan saya? Sebab barangkali beliau menyaksikan bahwa saya memberi uswatun hasanah. Wah, hebat banget ya. Mudah-mudahan tidak menjadi ria, tapi menjadi pelajaran bahwa jadilah penyuruh yang melakukan, mengajak yang melaksanakan. Saya menjual mobil saya dan saya memberikan kepada Mas Jody dan Mbak Anik, padahal beliau berdua pengusaha, duitnya buat sedekah. Saya bawa duit sedekah dari kawan-kawan Singapura, Malaysia yang ini
untuk program-program pesantren. Secara di sana kurang tempat untuk destinasi sedekah. Di Pelabuhan Batam, saya disilaturahmi ke Bea Cukai sebagai adab dan akhlak serta prosedur pelaporan. Dibilang ditangkap. Oke, itu bawa uang. Jadi gini, ya nggak mungkin lah sebenarnya, logikanya sederhana. Kalau misalkan uang itu di detektor, ada uangnya banyak, ya pasti Yusuf Mansur ditanya-tanya, bukan Yusuf Mansur datang begitu aja, nggak. Kayaknya nggak logis kayak gitulah. Dananya sedikit sekali itu juga dibanding dengan rumah tahfiz aja ada 3.000 dengan 300.000 anak yang gratis makan, asrama pendidikan dan lain-lain. Oke, catat ya. 3.000 di sini tahun 2015, bayangin aja 3.000 dengan 300.000 anak. Oke, saya perlu pertegas sedikit ya teman-teman. Saya sudah beberapa ngecek di lokasi, maksudnya di beberapa yang disebut PPPA, nggak sebanyak itu banyak banget gitu loh, nggak sebanyak itu gitu. Saya sih nggak tahu maksudnya apa, atau maksudnya biar dia nggak bagus terus banyak yang sedekah lagi atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi kita lanjut ya. Pokoknya ini nggak ngomongin apa-apa, ini cuma cerita aja dan bertanya. Kalau kemudian harus jadikan saya pengusaha selain ustadz, barangkali sebab berhikmat sama yatim, Quran dan sedekah, tiru aja. Dan saya insya Allah bukan orang yang pelit berbagi rahasia. Jalan tip untuk hidup saya, jaya tapi tetap mulia, beriman dan soleh. Mohon doanya. Setiap tahunnya dalam mengumpulkan donasi dan penyalurannya sejak 2007 sudah diaudit dan dilaporkan ke publik via Republika, koran yang saya cintai. Setiap pekerjaan ada risikonya, apalagi berdakwah. Tapi yakin kita mah nggak ada apa-apa dibanding mujahidin di Afghanistan dan Palestina. Saya bermimpi dengan gerakan Quran yang masif, suatu saat negeri ini bakal dipimpin sama presiden dan seluruh perangkat pemerintahan yang hafiz dan lurus. Dan karena itu saya mengundang kawan-kawan untuk terlibat dalam melibatkan diri, termasuk jadi donatur untuk kegiatan pembibitan penghafal Al-Quran. Kawan-kawan wartawan baik ke saya. Hampir rata-rata mereka mengenal saya sejak 2005. Saya lebih baik berterima kasih kepada kawan-kawan wartawan daripada mengeluh soal pemberitaan. Itulah juga kesejatian The Winner. Banyak-banyak melihat jasa orang ketimbang keburukan dan kesalahan. Banyak-banyak juga memahami bahwa mereka butuh berita. Insya Allah serupiah pun tidak akan saya dan kawan-kawan PPPA korupsi. Inilah sebaik-baiknya penjaga amanah dan kami bangga dengan penjaga amanah. Malam sepulang dari Batam, saya langsung menemui ulama Singapura yang lebih dulu nyampe di pondok. Besok sarapan pagi dengan beliau akan mengkoordinir pengusaha-pengusaha di Singapura dan Malaysia untuk wakaf 1 juta Quran. Itu sekitar 45 miliar, doakan ya. PR kaum mantan itu banyak. Gak ada satu lembaga amil zakat yang bisa menangani semua persoalan umat. Jadi di antara lembaga-lembaga yang saling mengisi. Oke. Teman-teman, jadi seperti itu ya. Pada prinsipnya nggak masalah sih, saya cuma bertanya gitu. Ini kan mungkin nggak sih ini disebutkan Jody sama Anik di sini, dia ikut serta pada acara itu ya, pada saat Bea Cukai itu ya menahan, secara prinsip ya menahan untuk memberikan klarifikasi dan untuk membayar pajaknya, karena harus ada pajak kan. Kalau membawa uang lebih harus ada pajaknya. Apapun itu, dari sedekah atau misalkan dari ini proses bawa uang cash ya, beda dengan transfer. Saya juga nggak ngerti kenapa uangnya cash gitu. Kalau transfer ya mungkin dicurigai juga karena takut ada penghalangan dana teroris, itu biasanya kayak gitu. Tapi nggak masalah, biasanya kalau misalkan pun transfer kita bisa konfirmasi ke perpajakan kan, itu gampang sebenarnya. Nah cuma yang jadi pertanyaan adalah ini kan ya tadi yang 300.000 2016 itu, terus itu saya rasa ngarang menurut saya. Tapi ya tinggal buktikan aja, nanti kita buktikan ya teman-teman. Nah terus di sini Jody sama Mbak Anik disebut-sebut. Pertanyaannya aja adalah, kalau misalkan ngomongin sedekah, ini Jody pada saat itu ada ikut ngepul sedekah sama Yusuf Mansur atau enggak, pada saat itu membawa uang itu atau enggak. Ya jadi pertanyaan kayak gitu, kok bisa mereka punya bisnis itu ya dikuasai sama Warung Group ya, tanpa ada investor lain, modalnya dari mana awalnya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, sampai di sini ya teman-teman, karena
nggak ngomongin kejujuran, karena masih banyak bisnis Yusuf Mansur yang bermasalah gitu. Kalau dia ngomong amanah gitu bla bla bla, saya nggak percaya. Kenapa? Ya bisnisnya banyak yang bermasalah faktanya. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Manusia ngerasa paling benar terus ya. Saya maksudnya. Bye.